7 ayat Al-Fatihah menyimpan sebuah rahasia mendalam. Di balik 7 ayatnya, terdapat kunci yang bisa menghimpun 7 lapis langit dan 7 lapis bumi dalam dirimu. Ia bukan sekadar bacaan biasa atau mantra yang diulang-ulang, tetapi sebuah peta perjalanan jiwa menuju sumber segala sumber. Ilmu ini hanya bisa disentuh oleh mereka yang berani menyelam ke dasar lautan spiritualitas. Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setiap kali kita mengucapkan Bismillahirrohmanirrohim, tanpa kita sadari, kita sedang menulis sebuah kontrak suci dengan sang pemilik nama. Bismillah bukanlah sekadar awalan, melainkan sebuah pengakuan bahwa setiap hembusan nafas, langkah hidup, dan kehendak kita adalah miliknya. Di sini, ego dan keakuan kita yang palsu larut dalam keagungannya. Sebagaimana firman Allah, Ala innahu bikulli syai'in muhit. Dialah yang maha meliputi segala sesuatu. Hakikat, Alhamdulillah. Kita sering mengucapkan Alhamdulillah, tetapi jarang memahami maknanya. Hakikat Alhamdulillah bukan hanya sekadar ungkapan syukur, melainkan sebuah pengakuan bahwa segala pujian hanya pantas bagi Allah. Bahkan, kemampuan kita untuk memuji adalah anugerahnya. Dalam kesadaran ini, egomu musnah, dan yang tersisa hanyalah jiwa yang mengakui kebesaran Tuhan. Tubuh kita hanyalah ruang kosong yang diisi oleh cahayanya. Tubuhmu sejatinya adalah Al-Fatihah yang berjalan. Setiap ayat mewakili lapisan kesadaran yang harus kita tempuh dalam perjalanan spiritual. Yang pertama adalah lapisan fisik Bismillah hingga Ar-Rahman, Ar-Rahim. Di tahap ini, kita memahami bahwa dunia ini adalah manifestasi dari kasih-Nya. Setiap butir debu, setiap tarikan napas adalah bukti cinta dan rahmat-Nya. Namun, ini baru permukaan dari pemahaman yang lebih dalam. Yang kedua adalah lapisan mental Maliki Yaumiddin. Di sini, kita dihadapkan pada kenyataan bahwa kita bukanlah pemilik diri kita sendiri. Semua rencana dan keinginan harus dipasrahkan kepada pemilik hari pembalasan. Pada titik ini, ego akan berontak, tetapi hanya dengan mematikan keinginan duniawi. Cahaya ilahi dapat masuk ke dalam diri kita. Yang ketiga adalah lapisan hati, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ayat ini bukan sekadar permintaan, tetapi sebuah deklarasi keesaan. Di sini, kita menyadari bahwa bahkan niat untuk beribadah pun merupakan anugerah-Nya. Kita hanyalah wayang yang bergerak atas kehendak Sang Dalang. Yang keempat adalah lapisan roh, Ihdinas Syiratal Mustaqim. Permintaan ini bukan untuk dunia, melainkan untuk penyatuan hakiki. Jalan lurus adalah tali rohani yang menarik kita kembali ke asal mula diri kita. Seperti sungai yang rindu kembali ke lautan, kita pun rindu kembali kepadanya. Dalam tahap ini, akal harus diam, dan hanya roh yang berbicara. Yang kelima adalah lapisan rahasia terdalam Gairil Magdabi Alaihim Walat Volin. Di sini, kita berhadapan dengan pilihan larut dalam amarah duniawi atau tersesat dalam ilusi diri. Bagi mereka yang berhasil melepaskan amarah dan kesesatan, ayat ini menjadi pintu menuju penyatuan sejati. 7 ayat ini adalah 7 tangga menuju kesadaran tertinggi, di mana kita menyadari bahwa kita dan Tuhan tidak pernah terpisah. Seperti matahari dan cahayanya, keberadaan kita adalah manifestasi darinya. Sahabat, mengapa kita harus selalu meminta hidayah dari Allah? Setiap hari, kita meminta petunjuk dalam doa Ihdinas Syiratal Mustaqim. Mengapa? Apakah Tuhan tidak cukup memberi petunjuk sekali saja? Hakikat dari permintaan ini adalah proses berkelanjutan. Setiap hari, dunia menutupi cermin rohani kita dengan debu dan kegelapan.
Ihdinas adalah permintaan untuk terus membersihkan cermin itu, seperti matahari yang tetap bersinar meski awan mencoba menutupinya. Setiap kali kita mengucapkan ihdinas, kita sedang membangkitkan nur ilahi dalam diri kita. Cahaya ini adalah hakikat Al-Fatihah itu sendiri. Sebuah benih yang ditanam Tuhan dalam rohmu ketika Dia berfirman, "Aku ingin dikenal, maka kuciptakan makhluk agar mereka mengenalku." Para sufi mengatakan bahwa Al-Fatihah bukan hanya induk Al-Quran, tetapi juga induk alam semesta. Setiap ayatnya adalah frekuensi penciptaan. Ketika kita membaca Ar-Rahman Ar-Rahim dengan khusyuk, kita sedang menyelaraskan diri dengan gelombang cintanya. Ketika kita mengucapkan Maliki Yaumiddin dengan penuh kesadaran, kita meruntuhkan ilusi waktu dan menyatukan masa lalu, kini, dan akhirat dalam satu nafas. Inilah sebabnya mengapa Al-Fatihah disebut As-Sabul Matsani, 7 ayat yang diulang-ulang. Setiap pengulangan adalah proses mengukir keagungan ilahi dalam diri kita, seperti tetesan air yang perlahan melubangi batu. Jika kita memahami bahwa Al-Fatihah bukan hanya untuk dibaca, tetapi untuk disadari dalam diri kita, maka kita telah menemukan kunci yang membuka rahasia keberadaan kita. Ilmu ini bukan untuk diumbar, melainkan untuk diamalkan. Seperti yang dikatakan oleh Imam Al-Ghazali, ilmu tanpa amal adalah kegilaan, amal tanpa ilmu adalah kesia-siaan. Maka, berhentilah sejenak, tarik napas dalam-dalam, dan tanyakan pada hatimu, sudahkah Al-Fatihah hidup dalam setiap sel darahmu, ataukah ia masih terkurung di lidahmu, belum merasuk ke dalam hatimu? Jika hari ini engkau telah menemukan rahasianya, ketahuilah bahwa bukan engkau yang menemukannya, tetapi Dia yang telah memilihmu untuk memahami. Karena tidak ada yang bisa menyentuh hakikat Al-Fatihah, kecuali mereka yang telah Dia pilih. Sahabat sadar sejati sekalian, semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.